Kalau punya passion di usaha, ingin membuka lapangan pekerjaan, jangan sekedar bikin karya yang asal-asalan sih menurutku. Zaman sekarang itu kalau menurutku lebih banyak dong karya yang berkarakter. Atau Business Insight. Kali ini episode kelima kita akan membahas tentang skincare. Nah, bagi teman-teman, siapa sih sekarang yang nggak kenal dengan skincare? Kayaknya hampir semua orang itu udah pakai skincare ya, mulai dari tujuannya masing-masing. Ada yang pengen terlihat glowing, ada yang pengen terlihat good looking, dan juga segala macam tujuan lainnya. Nah teman-teman, tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu nih, apa sih sebenarnya Bizart itu? Bizart adalah liputan khusus untuk kita akan bahas tentang kewirausahaan, di mana kita akan mendatangkan narasumber yang expert di bidangnya. Nah sobat karir semua, kita hari ini sudah kedatangan narasumber alumni dari Departemen Biologi IPB, di mana bisnisnya ini merupakan organic skincare. Boleh dong Kak Ruri disapa dulu? Hai Sobat Karir, perkenalkan nama aku Ruri Arimbi. Aku alumni IPB Angkatan 43 dari Departemen Biologi IPB. Aku founder dan CEO dari PT Nectars Natura Karya, industri dan perdagangan kosmetik atau skincare atau personal care berbasis natural dan organik. Oke, menarik banget ya. Tadi kan udah di-spill dulu ya. Nectars ini tuh di bidang tentang istilahnya tuh skincare yang base-nya itu benar-benar natural. Nah, teman-teman semuanya, kita itu tema hari ini adalah glowing skin, glowing business, dimana lesson from the skincare industry. Dan mungkin boleh nih untuk teman-teman semuanya, mungkin udah pada kepo ya, Nectars itu apa? Mungkin Kak Ruri bisa dong spill dikit nih tentang profil usaha skincare-nya. Oke, jadi perusahaan kami atau PT Nectars Natura Karya itu merupakan perusahaan yang membangun dan mengembangkan industri kosmetik tapi berbasis mostly atau sebagian besar bahan bakunya tanaman. Jadi arahnya nanti ke vegan skincare yang dapat digunakan siapa aja untuk kalangan manapun ya, cita-citanya seperti itu biar segmentasinya lebih luas. Jadi bisa digunakan bayi hingga dewasa. Karena apa? Karena tanpa obat-obatan dan tanpa kimiawi sintetik keras. Jadi skincare itu sebenarnya kebutuhan primer kita loh. Kayak sabun mandi, shampoo, pelembab, itu skincare. Itu untuk kebersihan dan kesehatan kulit kita. Jadi tidak sekedar beauty ya, tapi healthy gitu. Jadi semua orang, mau laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, dapat menggunakan skincare gitu. Oke, menarik banget ya teman-teman semua profil usaha Nectars. Dan aku sebenarnya kepo banget nih kayaknya tentang banner yang ada di belakang ini. Itu lifestyle back to nature, healthy beauty naturalista. Ini tuh sebagai moto atau tagline atau apa nih Kak? Boleh dijelasin dikit Kak? Jadi karena aku ingin mengembalikan skincare, hakikat dari skincare yang sesungguhnya, skin dan care. Jadi skin itu kan kulit ya, care itu perawatan. Nah, merawat itu atau menjaga kan lebih baik daripada mengobati nih gitu. Jadi yang namanya skincare itu seyogianya harus bisa jaga kesehatan kulit jangka panjang nih. Nah, makanya di Nectars aku dan tim itu mengembangkan produk yang otentik dalam formulasi, berbasis natural sama organik ya, natural, dan ada bahan-bahan yang bersertifikasi organik, jadi agak eksklusif juga ya kalau bahan-bahan organiknya, supaya lebih sehat. Jadi ada bedanya dengan brand-brand skincare yang di luaran sana yang hanya sekedar glowing doang nih, tapi nggak sehat gitu loh. Nah makanya untuk kesehatan kulit paripurna, aku dan teman-teman itu mengembangkan skincare Nectars ini gitu loh. Oke,
baik, menarik banget ya teman-teman semua. Jadi ada filosofi nih di balik. Jadi bukan cuma skincare itu bukan sekadar istilahnya hanya glowing semata aja, tapi juga untuk healthy juga ya teman-temannya. Kita juga kan sekarang banyak nih kayak pakai bahan kimia merkuri segala macem. Apalagi kalau misalnya Nectars ini kan base-nya kan natural gitu. Iya, berarti betul. udah aman dong kan ya kalau misalnya dari merkuri dan bahan-bahan kimia berbahaya lainnya. Iya, tentunya harus aman. Dan makanya dibangunlah industrinya. Yang awalnya tuh aku nggak kepikiran pengen bikin industri kan, jadi ini cuman hobi. Awalnya hobi aja nih, suka skincarean. Tapi seiring berjalannya waktu, aku ingin banyak masyarakat itu mencoba hasil inovasi dari aku dan tim gitu. Karena menurut kami pada akhirnya ya, perusahaan atau industri masa depan itu yang semakin dekat dengan alam. Jadi dimulai dari menggunakan raw materials atau bahan baku yang alami, itu lebih aman, minim risiko alergi gitu kan, sehingga bayi hingga dewasa pun nggak berisiko bagi kesehatannya ketika menggunakan produk itu jangka panjang gitu. Kan biasanya kan kalau misalnya skincare itu kan kayak retinol gitu kan, Iya. dari umur 20 tahun kayak gitu. Kalau Nectars ini sendiri tuh berarti dari bayi sampai mungkin lansia bisa ya? Bisa menggunakannya. Yang namanya skincare itu kan ada bahan aktif ya, misalnya AHA itu kan untuk eksfoliasi, BHA, PHA, terus ada retinol, ada tretinoid dan lain sebagainya. Tapi kalau di Nectars, kalaupun menggunakan bahan aktif nih, misalnya AHA, AHA-nya harus mild atau gentle gitu, harus lembut dari AHA fruit acid yang organik, jadi dari buah gitu loh. Jadi memang filosofi naturalnya itu dijaga banget gitu. Jadi kami itu menjaga banget integritas dari usaha ini supaya masyarakat tuh tahu ini loh yang beneran natural dan organik, tidak sekedar overclaim gitu. Betul. Karena sekarang banyak banget nih kan ya, aku lihat fenomena-fenomena di mana orang-orang tuh overclaim gitu, kayak skincare satu nih ngeluarin brand ini dengan misalnya AHA-nya 5%, ada juga yang 10%. Itu kadang saya bingung gitu Kak, kayak apa ya perbedaannya, dan juga mereka tuh kayak nggak ngasih tahu gitu Kak, kayak misalnya kenapa sih 5% kandungannya, kenapa sih 10%, dan kebanyakan tuh bahan kimianya itu loh Kak, kayak merkuri segala macem. Walaupun cepat gitu hasilnya keluar, tapi yang penting kan aman ya, kayak safety dulu. Iya, karena kalau kita menggunakan kimiawi sintetik keras ya, sebenarnya tidak hanya merkuri, tapi banyak banget kimiawi sintetik keras yang beredar. Misalnya propilen glikol dan lain sebagainya, kalau memang formulasinya tidak baik, itu sangat berisiko bagi kesehatan kulit jangka panjang. Jadi tidak hanya merkuri, ada hidrokinon, ada juga mungkin bahan aktif yang terlampau tinggi itu bisa mengiritasi kulit kita gitu. Jadi skincare itu kesatuan. Di Nectars punya strategi marketingnya, yaitu mengedukasi masyarakat. Sehingga masyarakat itu kalau beli skincare, mereka akan melihat komposisinya dulu nih. Apa sih komposisinya, manfaatnya apa dengan komposisi itu, bener nggak klaimnya natural atau organik, seberapa persen sih bahan baku natural yang digunakan. Nah itu keren banget ya teman-teman semuanya. Dan di depan saya dan depan Karuri juga nih udah ada nih produk-produk Nectars. Mungkin boleh dong Kak kasih tahu mana aja nih yang best seller dan mana aja nih yang produk unggulan. Iya, jadi produknya dari perusahaannya Nectars itu kan bisa digunakan nih, mau anak kecil hingga dewasa. Nah, yang paling best seller itu biasanya basic skincare. Basicnya, yaitu cleanser atau pembersihnya, sabun cuci muka gitu ya, atau susu pembersih, micellar water seperti itu, dan juga moisturizer atau pelembab. Nah itu kebutuhan primer kulit manusia, jadi bersih dan terjaga hidrasi atau kelembabannya. Nah selanjutnya yang paling best seller ya palingan serum-seruman ya, ya karena spesifik untuk jenis kulit dan kebutuhan kulit tertentu. Misalnya kalau kita mau mencerahkan, menggunakan serum vitamin C atau yang ada niacinamide-nya. Tentunya vitamin C-nya stabil, itu bahan aktif, tapi formulanya harus plant based, harus natural sama organik gitu. Sesuai dengan Iya. kayak natural ya kayak gitu. Boleh dong Kak ditunjukin Kak yang mana sih Kak sebenarnya produk yang best seller? Oke, ini contoh serum-serumnya seperti ini ya. Jadi mengapa sih produk natural itu di Nectars agak gelap-gelap nih tampilannya? Karena juga menggunakan pengawet yang natural. Pengawet natural iya, gimana bahkan tuh, Kak? pengawetnya natural atau natural preservatif ya. Nah, sehingga kalau skincare dari tanaman itu kan diambil dari tanaman antioksidan tinggi nih. Nah, antioksidan yang tinggi itu mudah teroksidasi kan. Jadi dipilihlah kemasan-kemasan yang gelap supaya tidak mudah teroksidasi dari sinar matahari, karena pengawetnya pun
natural, jadi tidak menggunakan pengawet sintetis keras yang menahun. Nah, sehingga ini bisa aman lah digunakan jangka panjang. Seperti makanan kulit loh. Jadi kita kayak memberikan nutrisi atau the real skin food. Jadi kulit itu dikasih makan, bukan dikasih obat-obatan, bukan dikasih kimiawi sintetik keras terus-menerus gitu. Setuju banget sih, kayak bener. Kayaknya mau beralih deh Kak Dini. Oh iya, boleh banget. Yang natural aja ya istilahnya, apalagi sekarang udah ngeri sih Kak segala macam. Iya, dengan penyakit itu bisa terjadi tidak hanya karena makanan, tapi karena lifestyle kita kan. Jadi lifestyle-nya itu harus healthy living atau back to nature. Mengapa? Karena banyak sakit kronis disebabkan oleh kosmetik atau skincare harian kita. Contohnya ya tadi kan bisa kanker kulit kalau merkuri, bisa gagal janin, bisa tumor, kanker ketika mengandung deodoran misalnya yang mengandung toxic chemical gitu. Atau bisa ketika ibu hamil dan menyusui menggunakan skincare sembarangan, berbahaya bagi kesehatan janinnya dan lain sebagainya. Makanya aku meng-create atau membuat skincare itu sedapat mungkin dapat digunakan siapa aja yang isinya adalah makanan kulit yang sesungguhnya gitu. Nah, tuh teman-teman sobat care semuanya, inget ya skincare itu bukan cuma tentang ya udah hanya sekadar pengen cepet nih istilahnya, tapi itu adalah skin food bagi kulit teman-teman sobat care semua. Nah, mungkin nih Kak Ruri, ini kita ada sesi yang paling ditunggu-tunggu banget nih kayak. Aku mau tanya beberapa sekitar tentang pertanyaan bisnis skincare Kak Ruri ini. Dan mungkin yang untuk pertanyaan pertama ya Kak Ruri ya, apa sih Kak yang bikin Kakak tuh menarik banget untuk bisnis skincare ini tuh untuk dijalanin gitu? Kenapa Kak Ruri punya kepikiran kayaknya skincare deh bisnis yang saya ingin dikembangkan gitu? Sebenarnya ada dua alasan nih. Yang pertama alasan pribadi, yang kedua alasan dari luar diri sendiri nih, dari lingkungan gitu. Yang pertama itu karena dulu aku itu suka menggunakan skincare yang berbasis obat. Jadi sering ke klinik-klinik gitu loh, klinik kecantikan. Nah, ketika hamil dan menyusui kan disuruh stop sama bidan atau dokternya ya, karena masih banyak mengandung bahan aktif apalagi obat-obatan kan. Nah, sehingga ketika berhenti kulitku ketergantungan nih gitu. Jadi aku harus beralih nih ke produk-produk yang sebenarnya nggak ada mengandung obat-obatan lah gitu supaya lebih sehat ya. Nah, ketika itu kan kulitku rusak, jadi aku pengen bikin skincare dari yang awalnya aku kesel kok beli skincare natural sama organik kok mahal banget ya. Akhirnya balas dendamnya ya itu. Gimana kalau bikin sendiri? Saking passionate-nya nih belajar tentang formulasi, aku dan tim gitu, belajar tentang formulasi. Itu alasan pribadi. Alasan yang kedua nih yang paling bikin semangat terus karena aku kan mengelola kebun sayur organik nih. Aku dan keluargaku ada kebun sayur organik di belakang Gudang Bulog Dramaga. Nah, di sana kan di suatu desa ya, di Dramaga, desa Dramaga itu banyak masyarakat yang remaja atau perempuan-perempuannya pengen putih. Jadi menghalalkan segala cara untuk pakai skincare pemutih yang sebenarnya itu bahaya bagi kulitnya. Jadi putihnya itu mungkin setahun 2 tahun ya, atau bahkan sebulan 2 bulan. Tapi setelahnya kulitnya rusak, tipis, terus merah-merah gitu, flek tebal, masih muda flek tebal gitu. Sehingga yang seperti itu kan tidak teredukasi dengan baik. Makanya aku ingin bikin skincare natural dan organik yang dapat menjangkau siapa saja, bahkan petani bisa menjangkau, bisa menggunakannya gitu. Jadi segmentasinya luas dan tidak terlalu eksklusif lah gitu. Berarti based on experience gitu ya, karena pertamanya awalnya ke klinik terus terpapar sama bahan-bahan kimia disuruh berhenti, akhirnya karena passionate nih, karena Kak Ruri dari Departemen Biologi jadi kepake banget kan kayak ilmunya. Iya, jadi ini kan kalau dari biologi itu banyak bagian-bagiannya nih. Kita mempelajari tentang tanaman ya dan lain sebagainya, juga ada fisiologi tanaman dan lain sebagainya, tanaman-tanaman yang punya antioksidan tinggi gitu. Kemudian didukung juga dengan pengetahuan kita sebagai anak biologi itu sering nge-lab, skala laboratorium kan, biologinya IPB itu kan sering nge-lab gitu. Jadi memformulasikan produk dengan skala aseptik itu udah lumrah gitu. Semua orang sebenarnya bisa bikin skincare gitu, apalagi yang berbasis natural sama organik, nggak bakal neko-neko kan. Simple is the best, itu prinsipnya gitu kan. Nggak yang aneh-aneh ya, pakai teknologi aneh itu enggak gitu, karena berbasis etnobotani masa kini gitu. Iya, jadi hubungan manusia dengan lingkungannya, dengan tanamannya, dengan alamnya, dan juga mengusung kearifan lokal nih
gitu. Jadi kalau bukan kita yang menjaga kearifan lokal turun temurun dari nenek moyang, siapa lagi? Betul gitu banget, kan? setuju, Kak. Oke. Oke, baik. Untuk tadi kan udah menarik banget ya kayak karena alasan kenapa sih Karuri bisnis ini segala macam. Nah, aku kepo nih kan tadi kan aku sempet bilang juga banyak nih Kak tren-tren skincare dari A sampai Z, mungkin banyak banget ya dengan produk-produk baru segala macam. Bagaimana sih Kak tren usaha industri Karuri ini mungkin di bidang skincare itu gimana Kak? Jadi Nectars ini juga nggak luput dari banyaknya kompetitor ya, dan kalau mau berkembang memang harus mempelajari dari kompetitor juga, mempelajari apa sih kelebihan kompetitor, kemudian apa kelemahannya yang bisa kita evaluasi dan kita kreasikan lagi begitu. Nah, kalau di negeri kita tentang skincare yang berbasis natural sama organik itu edukasinya masih minim. Jadi masih sedikit lah brand-brand yang mengusung otentik banget natural sama organiknya, itu benar-benar bagus gitu ya, maksudnya 90% hingga 100% produknya berbasis natural sama organik gitu, itu masih sedikit gitu. Tapi future industry atau industri masa depan itu adalah industri yang semakin dekat dengan alam, itu namanya sustainability business. Iya, jadi sustainability business itu harus yang ramah lingkungan juga ya tentunya, makanya di Nectars itu nggak ada limbah loh, sama sekali nggak ada limbah. Bahkan kalau konsumen yang membeli produknya Nectars, kemasan bekasnya harus dikumpulin sehingga bisa dikembalikan kepada kami, nanti bisa dikasih reward berupa voucher belanja. Nah, berupa voucher belanja dan kemasannya bisa dijadikan pot untuk benih atau tanaman-tanaman organik nantinya gitu. Berarti sudah mengusung circular ekonomi ya Kak ya, dari yang tadinya kan orang-orang biasanya langsung buang aja. Ternyata ada harganya kayak kalau misalnya di Nectars itu untuk limbahnya sendiri. Keren banget nih. Dan itu sih menurut saya yang menarik gitu Kak istilahnya untuk tren skincare Nectars ini. Selanjutnya Kak, kapan sih Kak pertama kali Karuri itu bisnis ini dijalankan gitu? Dan apa yang dibutuhkan pertama kali untuk memulai usaha ini? Pasti kan ada dong Kak, kayak strugglingnya masing-masing juga. Mungkin boleh Kak diceritain? Nah, aku akan bicara tentang privilege nih ya. Jadi aku pastinya punya privilege dong gitu. Nah, idenya pertama kali itu kalau nggak salah ingat 2018. Jadi aku punya ide untuk meracik produk bersama temanku yang alumni biologi juga. Itu 2018, bikin lab sederhana ya di rumah gitu. Ada satu kamar yang dirancang jadi lab sederhana di rumah. Kemudian ditawarkan ke teman-teman, ke kolega-kolega atau ke dosen-dosen gitu. Makin lama kok dari mulut ke mulut nih makin banyak pemesanan gitu. Akhirnya kenapa tidak dibikin, diseriusin, dibangun industri, dibikin pabriknya gitu. Nah, 2020 bikin perusahaannya. Nah itu, jadi Nectars itu lahir di tahun 2020 nih mulainya. Dibangunlah pabriknya bertahap loh dari hasil penjualan produk. Jadi dulu itu modalnya kalau nggak salah 200.000 dari aku untuk beli bahan baku, 200.000 lagi dari temanku untuk beli kemasan atau labeling lah ya, dan cuman ditawarkan ke teman-teman doang. Tapi privilege-nya adalah ketika kuliah aku sering banget berinteraksi bersama petani. Aku magang, jadi kenal dengan petani-petani organik di Bogor gitu. Terus juga aktif juga ikut bantu-bantu di Serikat Petani Indonesia gitu kan. Jadi memang udah skalanya mempelajari natural, organik, terus dari petani langsung atau pelaku primer langsung, itu aku sudah dapatkan privilege seperti itu. Dapatkannya dengan usaha sendiri, jadi kita sebagai mahasiswa nih dulunya sebelumnya itu harus aktif, jadi nggak kuliah kantin kosan gitu kan. Nah makanya modal utamaku membangun perusahaan menjadi wirausaha itu yaitu relasi. Jadi aku dapat privilege di situ. Di branding sama IPB juga ada di gedung Startup Center ini karena relasi gitu, karena ada reputasi yang kita bangun gitu, personal branding yang kita jaga. Itu sih sebenarnya privilegeku yang sangat berpengaruh ya, sehingga modal itu jadi pilihan atau apa prioritas kesekian ya ternyata, karena memang membangun usaha itu yang paling dibutuhkan adalah selain ide dan kreativitas atau inovasinya ya, tentunya harus ada inovasi ya yang bisa menjawab keresahan masyarakat. Tentunya relasi sih kalau menurut aku itu. Relasi terus disupport juga sama IPB, bener-bener sih Kak, keren banget. Teman-teman makanya jangan takut ya kalau misalnya mau membangun bisnis atau istilahnya merintis ya usaha-usaha kecil
realisasikan dulu aja teman-teman, karena kita nggak ada yang tahu kayak tadi bisnis Karuri dari modal 200.000 terus sama temennya juga kayak 200.000 juga kayak dan sampai bisa udah jadi sebesar ini teman-teman, udah buat produk juga, udah dijual juga, keren banget sih Kak. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, pasti dong Kak ada banget nih tantangan-tantangan yang dihadapi selama Karuri itu bangun bisnis Nectars ini. Boleh dong Kak diceritain? Tantangannya hampir tiap hari ya aku hadapi kayaknya ya. Tantangannya itu sebagian besar sih rata-rata sesusah-susahnya pekerjaan lebih susah mencari konsumen pastinya gitu. Jadi tantangannya pasti kepercayaan masyarakat, trust itu. Kalau yang nggak kenal sama kita pasti dikiranya ini siapa skincare abal-abal, bukan artis, bukan apa, punya brand skincare kan biasanya begitu ya. Jadi dipandang sebelah mata itu udah biasa gitu. Cuman karena berangkat dari kalangan akademisi nih gitu, terus dibantu reputasinya oleh lembaga akademisi atau IPB ya. Jadi tantangan seperti itu jadi lumayan sirna nih kalau kita fokus juga ada di kawasan sains gitu dalam berkarya gitu. Apalagi kalau kita pede dengan produk kita memang bagus gitu. Jadi ya udah, tantangannya adalah percaya dengan diri sendiri, sangat konten atau puas terhadap diri sendiri dan berusaha untuk lebih baik tapi tidak berkompetisi ya, tidak berkompetisi dengan orang lain gitu. Jadi tantangan itu bisa diubah berupa hal yang positif seperti kolaborasi misalnya dengan kompetitor gitu ya. Kemudian kolaborasi juga dengan lembaga akademisi dan itu membangun reputasi yang tadinya nggak dikenal sama masyarakat, masyarakat nggak percaya dengan kualitas produk kita, kredibilitas ownernya jadi percaya pada akhirnya gitu. Keren banget. Tantangan itu Karuri itu melihatnya bukan sebagai yang kayak harus takuti, melainkan yang harus dihadapi begitu. Karena kalau kita percaya dengan produk kita bagus, hasil inovasi kita bagus dan efektif, bermanfaat, why not gitu. Apalagi kalau udah passion ya. Jadi karena udahlah hobi, terus memang passionnya ingin membuka banyak lapangan pekerjaan, kemudian mengembangkan industri skincare berbasis natural sama organik di negeri kita gitu. Itu passion banget sih. Udah passion banget. Keren banget nih Karuri nih. Terus selain itu juga Kak, pasti kan tadi kan tantangan ya kayak mungkin hambatan-hambatannya misalnya mungkin dari modal atau mungkin dari SDM-nya itu ada nggak sih Kak hambatan? Ada banget. Ada. Iya, tiap hari ya. Jadi hari juga. Tiap hari itu selalu ada tantangan sama ya itu namanya challenge ya. Tapi yang namanya masalah dan urusan itu kan beda ya. Nah, kalaupun ada tantangan-tantangan berupa urusan nih, misalnya kita harus mengurus regulasi dong. Kalau ini mau disebarkan luas, bahkan cita-cita aku tahun ini atau tahun depan bisa ekspor. Karena ini berbasis natural sama organik. Di negara maju itu skincare natural organik itu lebih maju ya. Dan dicari juga. Iya, pasarnya banget. Nah, tantangannya adalah harus mengurus regulasinya. Jadi aku bikin pabrik, ngurusin izin industri, izin produksi, kemudian ada teamwork juga kan. Itu tiap hari kita berjibaku dan itu tidak mudah teman-teman. Jadi kalau nggak passionate ya bakalan menyerah di tengah jalan tuh yang seperti itu. Kemudian masyarakat juga belum mau menerima nih, misalnya ini belum teregulasi kok udah disebar kemana-mana. Nah itu juga tantangan. Jadi makanya produk yang aku buat itu saat ini dibikin ketika ada yang pesan saja. Jadi small batch production yang percaya dengan kredibilitas kami, baru kami produksi dan kami kirimkan. Jadi masih small batch production tiap variannya gitu. Nah itu salah satu strategi supaya usaha kita nggak mandek nih kalau modalnya terbatas banget gitu kan. Oke. Berarti produk kakak ini bisa dibilang eksklusif ya? Eksklusif banget, iya. Banget ya teman-teman. Kayaknya hanya mungkin orang-orang yang istilahnya kayak paham tahu gitu juga, dan Karuri juga kan tadi sempat bilang ya, Karuri juga pengen tuh mengedukasi mungkin dari oh iya bener ya kita harus aware dulu nih sama dengan natural segala macamnya, terus baru nih menarik akhirnya dibeli repeat order kayak gitu. Iya, jadi memang itulah strategi pemasaran dan pengembangan usahanya berbasis edukasi. Nah makanya di konsumennya Nectars ini ada istilah naturalista. Nah jadi orang-orang yang concern terhadap healthy living, natural, organik gitu. Nah mereka-mereka yang paham ingredients, nah biasanya itu jadi pelanggan kami sih. Nah, gitu. repeat order terus ya Kak ya. Oke Kak, menarik banget ya teman-teman semua. Jangan lupa di order ya. Nanti kita habis ini kita bakal nge-branding sih Kak. Oke, siap. Oke, selanjutnya nih Kak, bagaimana sih Kak Karuri ini
sebagai owner untuk mengatur bisnis ini? Pastinya kan kayak sebagai perempuan, business woman gitu kayak istilahnya. Orang-orang kan kayaknya mikir kayak suka underestimate woman segala macam. Gimana sih Kak? Kalau dari Kak Ruri sendiri tadi kan sempet juga ya Kak Ruri bilang juga waktu pas Kak Ruri hamil, berarti Kak Ruri udah punya anak kayak gitu ya. Membaginya seperti apa tuh Kak kalau boleh tahu? Jadi untuk manajemen waktunya mungkin bisa lebih fleksibel ya kalau wirausaha gitu kan, karena kita kerjanya juga fleksibel banget nih waktunya gitu. Kalau yang di pabrik mungkin ada office hour gitu. Tapi aku mau bicara sedikit tentang leadership ya. Jadi sebagai business owner atau founder itu, leadership itu bukan yang kerjanya nyuruh-nyuruh doang, mimpin-mimpin, bukan. Tapi mengetahui setiap tim itu punya kompetensi masing-masing. Seperti aku ini dari lulusan biologi, emangnya mengerti tentang pabrik? Enggak loh. Emangnya mengerti tentang skincare? Enggak. Selama kuliah kita nggak pernah ada mata kuliah skincare gitu kan. Nah, jadi harus ada tim. Bagaimana membentuk tim, itulah leadership yang harus kita bangun dan kita latih sejak dini gitu loh. Berkolaborasi atau memimpin suatu grup gitu ya, yang punya kompetensi masing-masing, ahli di bidangnya masing-masing gitu. Jadi aku ada di Nectars itu tidak sendiri, karena ada tenaga-tenaga ahlinya di sekitarku gitu. Itu yang membuat kami eksis sampai sekarang. Ada apoteker penanggung jawab produksi, ada tim R&D, itu temanku yang pinter gitu ya, yang IPK-nya tinggi. Nah itu yang jago banget formulasi. Ada yang industriawan dari TIN IPB yang membangun pabriknya, mengurus legalitasnya gitu. Jadi tidak sendiri. Itu privilege yang harus kita bangun sejak kita kuliah, yaitu punya banyak teman dan relasi. Itu penting banget. Betul, setuju banget sih Kak. Akhirnya Nectars ini hadir ya Kak, ya, betul banget. Dari kolaborasi dari berbagai departemen, berbagai bidang, berbagai expert, jadilah bisnis skincare ini. Terus Kak, mau nanya lagi nih, mungkin the last question ya teman-teman Sobat Karir semuanya. Apa sih Kak tips yang diberikan nih buat mungkin Kakak bisa kayak kasih sepatah dua kata langsung buat entrepreneur muda yang masih kayak takut-takut nih buat bisnis, atau nggak kayak aduh takutnya dari tengah jalan nih mandek atau segala macam, mungkin boleh tuh Kak. Sebenarnya kalau bisnis itu nggak akan pernah mulus ya. Untung dan rugi itu udah keniscayaan gitu. Rugi itu bukan kita rugi nggak ya? Enggak, kita pasti akan rugi. Pertanyaannya itu kapan gitu kan. Nah jadi memang kalau pesan-pesanku sih, kalau punya passion di usaha, ingin membuka lapangan pekerjaan, jangan sekedar bikin karya yang asal-asalan sih menurutku. Zaman sekarang itu kalau menurutku lebih banyak dong karya yang berkarakter. Ya, kalau kita punya karakter yang kuat dan kita punya passion, punya segmentasi yang jelas pasarnya ya, punya segmentasi pasar yang jelas, aku rasa itu prospek. Apalagi skincare di dunia digital sekarang, di dunia pasar digital, skincare itu menduduki posisi kedua industri terbesar kan di dunia, selain pangan ya, makanan ya, kalau di dunia digital marketing gitu ya. Nah skincare itu nomor 2 terbesar lah. Kalau kita punya ide dan inovasi yang menarik, kita harus percaya diri sih, sama membangun tim yang solid itu sih. Membangun tim yang solid dan percaya diri, itu mungkin 2 kuncinya ya teman-teman Sobat Karir semuanya. Mungkin dari tadi kan aku udah sempet talk show, udah kasih tahu juga nih spill profil usahanya segala macam dari A sampai Z. Mungkin bisa dong Kak Ruri nih marketingin dikit lah istilahnya, produknya itu bisa mungkin follow Instagramnya, atau mungkin ada Shopee juga di marketplace-nya, boleh Kak, silakan. Teman-teman yang mau beralih ke natural skincare ya, siapapun ya, mau bayi, remaja, dewasa, atau buat keluarganya yang teredukasi dengan baik nih biasanya, silakan follow Instagram Nectars Indonesia, nectars.id, atau bisa belanja di Organic Skincare Nectars, di Tokopedia, di Shopee-nya juga ada. Atau bisa follow akun Ruri_Arimbi, aku tiap hari memberikan edukasi untuk masyarakat loh sebenarnya, sebagai personal branding. Jangan lupa ya teman ya, tadi di follow juga, dan jangan lupa nih dibeli juga ya teman-teman semuanya, karena menarik banget. Kita beralih nih teman-teman ke skincare yang aman-aman aja lah, yang natural seperti itu. Oke Kak Ruri, makasih banyak untuk waktu dan juga insightful tentang bisnis skincare-nya ini. Mungkin aku sebagai perwakilan dari tim studio berkarir mau pamit ini Kak istilahnya. Oke, thank you semua Sobat Karir yang udah nonton dari awal sampai akhir bersama narasumber kita kali ini, Kak Ruri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun Studio Berkarir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.